Halo semuanya, balik lagi di channel ini. Saya akan menjelaskan program sistem yang telah saya buat, yaitu program yang namanya cek stok barang ya guys ya. Jadi ini akan scraping dari website yang namanya dropshipper.co.id. Jadi ini ini cobaan saya sih. Saya membuat bot untuk mengecek stok dari SKHU produk tersebut, apakah ataukah stoknya berkurang ataukah stoknya habis. Ya ini menurutku cukup membantu sih ya. Ini kan problem solving yang telah aku alami gitu loh kan. Penyelesaian masalah dari setiap aku buat itu pasti akan aku buat sistem yang lebih efisien lagi. Jadi sistem yang telah saya buat ya seperti ini. Cek stok dari produk berdasarkan SKHU. Jadi sebelumnya saya akan running dulu untuk program yang telah saya buat. Ini seperti ini. Ini saya sudah running. Ini kenapa error begini? Karena koneksi saya tuh bermasalah atau error ya. Jadi kalau seperti ini tuh masih tergolong aman. Soalnya codingannya tetap jalan seperti ini. Lihat. Kalau misalkan berhenti pasti enggak seperti ini. Pasti akan memunculkan yang namanya ini. Dokumen Visual Studio Code. Nah ini nama folder saya, yaitu cek stok. Sebelum kita masuk ke penjelasan dari program yang telah saya buat, saya akan menjelaskan dulu cara membuat bot di Telegramnya ya. Soalnya kan saya pakai notifikasi di Telegram ya. Oke, ini nanti hasil jadinya ya seperti ini. Jadinya seperti itu, nanti akan memunculkan notifikasi kalau misalkan stoknya menipis atau stoknya berkurang atau stoknya menambah, itu pasti akan memunculkan notifikasi seperti ini ya. Jadi misalkan stoknya berkurang pasti akan memunculkan notifikasi di Telegramnya. Itu untuk misalkan ada yang stoknya habis pasti akan ada memunculkan opsi seperti ini, apakah dibiarkan atau dihapus dari daftar SKHU database ya. Itu pengganti database ya, tapi kita gunainnya TXT karena nggak begitu ya, lumayan simpel lah. Jadi bukan begitu yang harus dihandle dengan database secara langsung ya, cukup dengan TXT aja sudah cukup gitu. Sebelum bisa masuk seperti ini, bisa buat bot seperti ini, kalian harus mencari yang namanya bot feeder yang seperti ini. Kalian kalau misalkan sudah buat bot feeder, kalian ketik aja lah /start, nanti kalian pilihnya di new bot yang /new bot ini, lalu kalian isi nama kalian, lalu isi untuk mau dikasih nama apa. Ini saya kasih nama stock bot ya, lalu pasti akan dapat tokennya untuk kita taruh di program kita ya. Lalu untuk selanjutnya kalian juga harus buat ID kalian ya. Kalian klik aja /start. Nah, lalu pasti akan muncul ID kalian di sini. Ini kalau misalkan kalian buat bot lagi pasti gunain ID-nya sama ya. Kalau ini bisa dibuat bot baru ya. Ini contohnya saya ada bot Kopling, ada bot Fikri. Ini bot untuk cek saham, tapi ya nggak begitu efisien, nggak begitu bagus karena analisisnya itu buruk sekali. Jadi itu yang sudah saya buat selama 1 tahun saya ini ya berkuliah. Itu project saya yang telah saya buat. Ya ada project lain, tapi ya yang kalau pakai bot ini itu. Untuk selanjutnya saya akan fokus untuk menjelaskan codingan yang telah saya buat ya. Untuk ini codingan yang telah saya buat ini awalnya saya tuh pasti akan import yang namanya import JSON. Import JSON itu untuk apa? Import JSON itu adalah untuk mengimport otak kita ya, otaknya untuk menyimpan apakah status habis dari produk dari SKHU, misal SKHU TL 663 akan menyimpan status aman jumlah 27 seperti ini. Kalau jadi untuk
Ini untuk menyimpan memori di program yang telah saya buat ya. Selanjutnya untuk daftar SKHU, ini adalah daftar SKHU yang akan saya simpan ya di dropshipper ya. Selanjutnya akan saya jelaskan untuk cek stok.py ini. Untuk pertama, kalian isi dulu email login kalian, terus password, token bot yang sudah didapat, tat.id, file database. Ini aku pakainya daftar skhu.txt. Ini untuk status terakhir dilihat ya, ini ya yang JSON itu. Selanjutnya ini untuk memanggil token bot, ini untuk session ini ya dari chat ID. Selanjutnya ini akan menyimpan status tag stok terakhir ya. Pertama, saya membuat function muat daftar SKHU. Ini akan memanggil dari file database. Jika file database-nya kosong, maka yang akan dipanggil yang ini. Jika ini ya, ini tetap dijalankan ya, walaupun di daftar SKHU-nya sudah ada. Jadi misalkan ini sudah ada, ini tetap dijalankan ya. Ya, kalau ini di sini ada, ya pasti yang dijalankan salah satu dari ini. Kalau di sini sudah dijalankan, maka ya di sini tidak perlu dijalankan. Selanjutnya untuk function simpan, maka ini akan menyimpan di file database. Untuk menyimpan SKHU yang sudah saya tambahkan di daftar skhu.txt. Selanjutnya untuk daftar kode produk, ini akan memuat kode produk SKHU yang sudah saya panggil di daftar skhu.txt. Selanjutnya untuk function login otomatis, saya pertama memasukkan URL dropshipper.go.id login. Ini untuk bot saya itu untuk masuk ke URL ini. Kita login pakai email login dan pakai password. Karena kalau misalkan website seperti ini tuh masih bisa dibobol. Misalkan kalau ya kayak marketplace itu susah ya, harus pakai API. Kalau nggak pakai API emang susah. Selanjutnya bot saya akan saya suruh masuk ke link ini ya untuk cari produk-produk berdasarkan SKHU. Selanjutnya akan dicari, kalau tidak ditemukan maka akan menampilkan tidak ditemukan. Kalau ditemukan pasti lanjut ke step selanjutnya ya, berdasarkan teks REST HTML parser ini. Lalu untuk function periksa stok, ini untuk mengecek stoknya di URL ini juga. Lalu dicek apakah stoknya aman atau tidak, apakah ditemukan atau tidak gitu. Selanjutnya ini untuk aman, ini untuk habis ya bedanya. Kalau aman ya hasilnya aman, kalau habis ya hasilnya habis, seperti itu. Jadi jika koneksi error maka akan menampilkan seperti ini. Oke, untuk selanjutnya untuk dev function tambah SKHU message, ini untuk menampilkan di Telegram ya. Untuk Telegramnya pasti akan menampilkan seperti itu. SKHU, nah itu tanda centang SKHU berapa pieces gitu kan. Produk berhasil ditambahkan. Nah, kalau misalkan mau ditambahkan seperti ini, produk SKHU sudah ada gitu. Ini untuk memanggilnya itu tinggal di slash tambah. Misal gini ya, saya ubah dulu di Telegram dulu ya, bentar. Cuman seperti ini ya guys, maaf salah. Nah sudah, ini untuk sudah ditambahkan ya. Kalau misalkan kita ketik ulang, nanti akan memunculkan produk SKHU sudah ada. Nah ini untuk menambahkan di melalui Telegramnya ya. Selanjutnya untuk ini saya sudah running lagi kembali. Lalu untuk function list SKHU ini untuk memonitoring daftar SKHU produk. Ini untuk dev reset, ini untuk mereset dari stok yang sudah disimpan ya. Status stok telah direset, ini memonitoring dimulai dari awal. Ini ada
ini untuk mereset ya, tapi saya tidak mau mereset hal tersebut ya. Ini ketik aja di Telegramnya reset, pasti kereset. Ini untuk ketik list, nanti akan munculkan list SKHU. Nah, nanti saya akan coba semuanya di Telegramnya. Untuk function dikirim notif habis SKHU, pasti akan memanggil stok habis. Stok habis ini akan memunculkan habis. Nah, nanti saya akan menjelaskan di Telegramnya aja. Kalau misalkan stoknya habis, apakah mau dihapus dari SKHU, daftar SKHU TXT, atau mau dibiarkan? Kalau mau dibiarkan tetap dipantau, maka akan tetap dipantau. Kalau dihapus, maka ya sudah nggak akan dipantau. Untuk function handle delete, maka akan menampilkan SKHU ini telah ditampil sudah dihapus permanen jika kita pilih hapus ya. Kalau pilih menerima akan tetap dipantau, notifikasi diterima, SKHU tetap dipantau gitu. Untuk function ambil angka stok, ini untuk mengambil stok produknya, misalkan 0, 5 gitu akan diambil di sini ya. Selanjutnya untuk function muat status terakhir, ini untuk mengambil dari status stok.json, ini untuk mengambil apakah stoknya aman ataukah stoknya habis gitu. Ini untuk selanjutnya untuk function simpan status terakhir. Nah, jika menyimpannya gagal, maka akan menyimpulkan gagal menyimpan file status stok.json sedang dipakai program lain. Nah, kalau error akan menampilkan error. Ini sebelumnya kenapa ini ke print coba. Nah, seperti ini, bentar. Nah, ini akan menampilkan jika status stok berhasil disimpan. Kalau mau di print ya nggak apa-apa sih, sebenarnya nggak harus juga. Bukan di print, itu di comment, salah, maaf. Di print itu ditampilkan, masalah. Untuk selanjutnya saya memanggil stok terakhir, ini yang dari JSON-nya saya panggil JSON ke sini. Saya buat dev function worker monitoring, ini untuk monitoring stok-stok apakah koneksinya error ataukah tidak ditemukan. Nah, kalau SKHU-nya tidak ditemukan, maka akan menampilkan seperti ini, hasil error koneksi atau tidak ditemukan. Maka akan melanjut ke cek SKHU berikutnya. Ini untuk expired, jika websitenya sedang logout pasti akan menyebut expired ini. Selanjutnya saya lanjut di jumlah sekarang, ini akan mengambil jumlah sekarang stoknya, apakah aman, apakah lebih dari 5. Kalau lebih dari 5 ya aman, kalau misalkan 0 ya maka habis. Kalau misalkan 5 itu sedang dipantau ya, pasti muncul di notifikasi. Nah, kalau misalkan kurang dari 5 maka akan menampilkan stok menipis. Kalau misalkan stoknya baru saja habis, akan menimbulkan stok baru saja habis. Kalau misalkan ini di terminal ya tampilannya, ini tetap di terminal. Kalau misalkan baru habis ya munculnya di terminal. Kalau ini untuk memanggil status terakhir, apakah statusnya habis, statusnya jumlah sama dengan 0 ya gitu. Terus untuk ini untuk mendeteksi aman, restock, stok turun atau stok turun. Ini untuk stok habis, maka akan ini untuk restock ya, status lama sama dengan habis, maka ini akan menampilkan restock. Nah, ini akan menampilkan restock ini ya, stok telah tersedia kembali seperti ini. Selanjutnya untuk jumlah sekarang, ini untuk naik, kalau stoknya naik pasti akan menampilkan. Ini baru di terminal ya, belum saya tambahkan di Telegramnya, baru menampilkan Telegramnya. Selanjutnya untuk cek stok status, cek stok menipis di bawah 5. Ini jika stoknya menipis maka akan menampilkan stok menipis, sisa sekian stoknya. Selanjutnya untuk
stok menurun, misalkan dari 5 ke 4 akan menampilkan seperti ini, stok berkurang, sisa sekarang sekian. Selanjutnya untuk jika tidak ada perubahan, maka akan menampilkan ini, status aman, stok aman. Selanjutnya ini akan disimpan sebagai status terakhir, akan disimpan di status stock.json. Selanjutnya untuk ini if name ini untuk menjalankan. If itu adalah jika ini tuh panggilannya kosong ya, di Python ini istilahnya tuh untuk jika hal kosong itu dijalankan, hilang atau keblokir, maka akan tetap jalan seperti ini. Ini untuk memaksa jalan terus gitu, ibaratnya tuh nggak mungkin berhenti, akan terus dipaksa berjalan. Oke, untuk selanjutnya akan saya jelaskan di Telegramnya belum jelasin, kurang. Oke, jadi untuk penjelasan untuk menambahkan produk, jadi tinggal tulis saja ya, tambah CIC 453 seperti ini, misalkan saya tambah di FIF 448 aja ya. Nah, nanti akan munculkan notifikasi seperti ini, SKU FIF 448 berhasil ditambahkan. Jika mau memunculkan list seperti tadi, itu tinggal di slash seperti ini, nah akan muncul. Nah seperti itu. Jika misalkan sudah ada, misalnya kita duplikat aja nih ya, FIF 448, bentar, salah tulis. Nah, SKU sudah ada. Itu tadi penjelasan di saya tadi, seperti itu ya. Nah, selanjutnya untuk ini akan menampilkan seperti ini ya guys ya. Jadi jika stoknya menipis harus seperti ini. Jika stoknya menipis ya pasti akan menampilkan seperti ini. Jika habis ya pasti akan seperti ini ya gitu. Ini adalah sistem yang telah saya buat. Saya tuh selalu membuat sistem dari setiap permasalahan yang sudah ada, seperti ini ya guys ya. Jadi itulah dari sistem yang telah saya buat. Sekian dari video saya, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.